Amangkurat. Ya, meneruskan dari sebelumnya. Kan Amangkurat 3 ganti Pakubuwono 1 dan meneruskan lagi ke Amangkurat 4. Amangkurat 4 itu kemudian juga diganti oleh Pakubuwono 2. Oke, sebentar. Untuk Pakubuwono 1 itu ke Amangkurat 4 itu cuma jeda sebentar. Bentar, ya. Alasannya? Ya karena memang tadi perselisihan tadi. Oh, masih berlanjut. Masih karena memang periode Kartosuro ini banyak intrik-intrik yang terjadi baik intern sesama anggota keluarga maupun dengan pihak luar yaitu VOC. Nah, kemudian yang menarik juga setelah Amangkurat 4 itu diganti oleh Pakubuwono 2. Yang menarik adalah pada saat Pakubuwono diangkat menjadi raja itu dia baru berusia 16 tahun. Nah, itu Amangkurat maksud saya Pakubuwono 2 itu siapanya Amangkurat 4, siapanya Pakubuwono 1? Masih saudaranya. Masih saudaranya. Ya, masih keluarga. Kemudian pada saat diangkat masih usianya baru 16 tahun, makanya kemudian diangkat semacam perwalian. Ada walinya dulu selama beliau belum karena sebelum dewasa. Nah, perwaliannya adalah 2. Yang satu adalah ibunya sendiri. Ya. Nah, ibunya adalah Ratu Amangkurat. Dan yang kedua adalah Patih Danurjo. Patihnya. Hanya bedanya kalau antara wali 2 ini ternyata beda pendapat lagi. Yang ibunya Pakubuwono 2 itu yang sama Ratu Amangkurat pro ke VOC. Oke. Sementara Patih Danurjo itu tidak pengennya lepas dari VOC. Terjadi peperangan lagi. Enggak. Nah, itu kemudian ya pada masa itu juga kemudian karena memang pada saat yang hampir bersamaan itu terjadi pembunuhan besar-besaran oleh VOC terhadap etnis Cina, terutama yang terjadi di Batavia, dan itu kemudian merembet sampai ke Jawa Tengah sampai ke sini, sehingga kemudian timbul namanya Geger Pecinan. Nyebutnya Geger Pecinan di sini aja atau memang? Di sini. Di sini menyebutnya Geger Pecinan. Jadi Geger Pecinan itu dipicu dari sebenarnya itu dari Batavia tadi. Ya. Jadi ada pembunuhan orang-orang Cina yang di Batavia secara besar-besaran itu merembet sampai ke Jawa Tengah. Iya. Dan juga sampai sehingga kemudian orang-orang Cina itu merasa tegang dan mengadakan pemberontakan Geger Pecinan. Yang di sini. Kemudian Geger Pecinan itu orang-orang sebenarnya tidak hanya orang Cina juga orang-orang setempat, karena memang kemudian banyak juga yang tidak setuju dengan politiknya Belanda. Pakubuwono 2. Pakubuwono 2 yang sudah tadi bersekutu dengan VOC. Geger Pecinan itu bisa merebut keraton ini, sehingga kemudian Pakubuwono 2 beserta keluarga dibantu oleh prajurit-prajurit VOC itu melarikan diri dengan cara membobol tembok. Nanti mungkin kita bisa lihat temboknya, membobol tembok di Cepuri sebelah barat. Kemudian dia bisa keluar dari sana dan melarikan diri ke Ponorogo. Jadi pemberontakan orang-orang Cina itu pada saat itu yang juga dibantu oleh orang-orang lokal, karena orang-orang lokal itu pribumi kan tidak setuju dengan politiknya Pakubuwono 2 dan ikut membantu dan berhasil menguasai menduduki Keraton Kartosuro. Nah, berhasil menduduki itu kemudian Pakubuwono 2 bersama keluarga dibantu oleh Serdadu Belanda itu melarikan diri lewat dengan cara membobol tembok yang ada di Cepuri sebelah utara. Nah, dia sudah keluar dan melarikan diri ke Ponorogo. Di sana Pakubuwono 2 itu berhasil mengumpul kekuatan, itu juga dibantu oleh VOC dan bisa kembali ke sini dan bisa menguasai Keraton Kartosuro. Tapi pada saat itu Keraton Kartosuro itu sudah kurang-kuranda karena terjadi mulai dari Amangkurat 2 sampai Guntur Raja itu kan sering terjadi intrik-intrik, sehingga pada saat Pakubuwono 2 bisa merebut kembali Keraton Kartosuro ini sudah dalam keadaan keraton sudah kurang-kuranda karena itu ada pokoknya dibakar, ada yang macam-macam, sehingga kemudian
atas inisiatif dari Pakubuwono II itu kemudian berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kartosuro dipindah ke Desa Solo yang awalnya dinamakan Desa Solo. Yang kemudian setelah jadi sebuah keraton itu dan namanya disebut menjadi Surakarta Adiningrat. Surakarta Adiningrat. Dari Kartasura ke Surakarta itu awalnya kan dari Surakarta ini perang, kemudian beliau kabur ke Jawa Timur Ponorogo tadi, ya. Kembali ke sini dalam keadaan ternyata di sini sudah porak-poranda, ya. Kemudian baru ada inisiatif baru untuk memindahkan pemerintahan di Surakarta tadi, ya. Dan berlanjut sampai sekarang. Dan sebetulnya Pakubuwono II itu kemudian pada tahun 1755 itu ada Perjanjian Giyanti. Artinya? Perjanjian Giyanti itu isi pokoknya adalah palian negari. Negara Mataram itu yang waktu di Solo dibagi menjadi dua, Jogja dan Solo. Itulah kenapa kalau di Jogja itu ada Kasultanan, kemudian kalau di Solo Kasunanan. Nah tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwa di utara tadi yang dicepuri bagian utara, ya. Itu sekarang masih ada atau? Sisa-sisanya masih ada. Mungkin kita bisa lihat di sana bekas-bekas pembobolan tembok tadi yang untuk melarikan diri Pakubuwono II beserta keluarga ke Ponorogo. Nah mungkin Sobat Endok Dadar semuanya ingin tahu wujudnya seperti apa di sana. Jadi Bapak bisa temani saya ke sana. Dimaksud Bapak tadi? Ya, jadi ini adalah tembok cepuri yang dibobol pada saat Pakubuwono II mau melarikan diri karena ada pemberontakan orang-orang Cina melarikan diri ke Ponorogo. Kemudian beberapa setelah di sana bisa mengkonsolidasikan kekuatan, menyerang lagi kembali di sini, tapi Kartosuro sudah dalam keadaan porak-poranda, kemudian pindah ke Solo dan kemudian menjadi Surakarta Adiningrat. Kemudian masa berikutnya pada tahun 1755 ada Perjanjian Giyanti namanya. Perjanjian Giyanti itu isi pokoknya adalah palian negari yang membagi negara Mataram menjadi dua, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk cerita keunikan di balik benteng Keraton Kartasura. Sobat Endok Dadar semuanya, tadi kita sudah bersama Bapak Khawari. Beliau sudah menceritakan banyak mengenai keunikan yang ada di benteng Keraton Kartasura. Beliau juga sempat mencuit sedikit mengenai Segroyoso dan juga Gunung Kunci. Nah, di sini kita akan perjelas lagi dengan beliau, yaitu turunan dari Pakubuwono. Begitu. Ini perkenalkan Pak, saya Erlinda, saya dari tim Endok Dadar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Nah, supaya Sobat Endok Dadar juga tahu, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Nugi Mahendranata, dan kebetulan saya kerabat atau keturunan keempat dari Sunan Pakubuwono II. Kalau untuk itu kan
jabatannya panjang deh Pak. Kalau Ah, setahu saya itu panjang ya. Gelarnya Iya, gelarnya, maksud saya gelarnya. Kanjeng Raden Mas Aryo Panji, Nuki Mahindranata Diningrat. Wah, panjang ya teman-teman semuanya. Oke, jadi Sobat Nobdader ini pengen tahu lebih jelas Pak mengenai Segoro Yoso dan juga Gunung Kunci. Iya. Ya, Keraton Kartosuro yang didirikan oleh Sunan Amangkurat kedua sebagai pengganti Keraton Pleret waktu itu dibangun pada tahun 1680 Masehi, dan seperti halnya Keraton Pleret, Keraton Kartosuro juga divisualisasikan atau direncanakan seperti halnya Keraton Pleret. Nah, di sana juga ada segoro atau segaran, kolam segaran yang dulu dipakai untuk latihan berperang. Ya. Jadi dulu segoro segaran, kolam segaran yang ada di Pleret itu dulu dibangun oleh Sultan Agung, ayah dari Amangkurat pertama, dulu untuk mempersiapkan ketika serangan ke Batavia. Nah, seperti itu 1628-1629 pada waktu itu. Jadi laut buatan itu dibuat untuk berlatih berperang di air. Kemudian ketika keraton dibuat di hutan Wonokerto yang kemudian menjadi Kartosuro, itu Sunan Amangkurat kedua juga ada inisiatif untuk membangun Segoro Yoso. Tapi memang untuk Segoro Yoso sendiri memang di dalam catatan belum ada catatan pasti tahun berapa beliau di tempat ini dibuat. Tapi dari perkiraan itu malah sekitar di era Sunan Pakubuwono ke-1 atau Sunan Pakubuwono pertama, jadi sekitar tahun 1708 ya. Jadi setelah Amangkurat kedua ada Sunan Amangkurat ketiga, kemudian baru ada Sunan Pakubuwono pertama. Sunan Pakubuwono pertama itu kebetulan adik dari Sunan Amangkurat kedua. Kolam segaran ini dulu dibuat, diambil dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Kebetulan sungai sudah nggak ada, berbeda dengan yang ada di Pleret, sungainya masih ada. Kemudian tanah yang digali itu diletakkan di sebelah baratnya, kemudian dibuat sebuah gunung yang kemudian namanya Gunung Kunci. Oh, jadi Gunung Kunci itu terbuat dari Tanah, galian tanah dari Segoro Yoso. Segoro Yoso. Oh, tapi sebentar sebelum kita membahas untuk Gunung Kunci, kalau saya orang Jawa mungkin Segoro itu saya bisa mengartikan oh itu tentang air. Nah, tapi kalau teman-teman yang Sobat Nobdader yang belum tahu, Segoro Yoso itu kalau di Indonesia atau dulu asal mulanya itu penamaan itu dimulai dari mana? Ya kalau Yoso ini biasanya kan buatan ya, Yoso buatan, Yoso Sinon Pakubuwono kesekian. Oh, ya. Jadi Segoro Yoso ya segara atau laut buatan. Laut buatan. Ya, Segoro yang buatan. Oh, gini. Gitu. Lanjut untuk Gunung Kunci tadi. Ya untuk Gunung Kunci sendiri setelah dibuat sebuah gunung kecil gitu, kemudian dipakai untuk rekreasi keluarga, untuk keluarga keraton. Memang fungsi dari gunung itu sendiri memang berbeda dengan gunung yang ada di Keraton Surakarta. Seperti diketahui, Keraton Surakarta juga mempunyai gunung, tapi di dalam. Karena dalam kepercayaan Jawa kuno itu memang gunung adalah tempat para dewa, gunung adalah tempat para nenek moyang atau orang-orang suci. Sang penguasa alam ini berada di tempat yang paling atas. Jadi seperti halnya gunungan di dalam wayang orang sendiri selalu muncul karena itu merupakan tempat di mana kita menyuwun dan tempat orang-orang yang kita doakan berada di sana. Nah, gitu. Kalau sampai sekarang pun sepertinya kalau kita lihat kawasan Gunung Kuncinya masih ya? Ya, kawasan Gunung Kunci sekarang dipergunakan untuk pemakaman, tapi sekarang sudah ditutup. Itu sempat untuk pemakaman, sempat juga untuk sampah juga pernah untuk sampah. Kemudian sekarang sudah dibersihkan dan masih bisa kita nikmati sampai sekarang walaupun kurang maksimal karena hanya sebagai
tempat yang dulu punya cerita dan sejarah. Untuk cerita dari sejarah tersebut, ini kita di belakang juga masih ada benteng. Ini lanjutan dari yang ada di benteng Keraton Kartasura atau gimana? Karena ini letaknya di kawasan warga. Iya. Di belakang kita ini ada sebuah sisa tembok yang merupakan benteng Balewati. Jadi seperti diketahui di dalam sebuah keraton ada 2 lapis benteng, yaitu benteng Cepuri. Benteng Cepuri itu membatasi bagian keluarga inti. Yang inti. Kemudian benteng Balewati itu membatasi antara bangunan utama keraton atau keluarga inti dengan masyarakat yang ada di luar. Jadi daerah Balewati biasanya berisi abdi dalam atau kelengkapan dari sebuah keraton, misalkan ada keputren dan sebagainya. Karena keputren di masa Keraton Pajang, Keraton Kartasura itu berada di luar Cepuri. Berbeda dengan ketika Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta, keputren berada di dalam Cepuri. Ya, karena ada pergeseran zaman, perlunya para putri untuk lebih dilindungi di masa yang lebih modern, makanya keputren kemudian di era-era yang sesudah Kartasura memang berada di dalam Cepuri. Dan ini adalah tembok Balewati yang sebelah timur, yang merupakan juga sebagai talut atau tembok batas untuk air dari Kolam Segoroyoso. Ini kalau Bapak mengatakan bahwa ini untuk mengelilingi Segoroyoso, tapi saya lihat kayaknya hanya ini sampai ujung situ. Iya. Yang lainnya apakah memang hancur karena dulu kan ada perang itu? Geger Pecinan. Ya, Geger Pecinan. Apakah itu juga salah satu penyebabnya? Kalau tembok ini dulu menurut gambar yang saya lihat tidak mengitari Segoroyoso, ya cuma berada di sebelah timur dari Segoroyoso, karena ini berada di sisi paling timur dari daerah Balewati, area Balewati. Dan karena keberadaan tembok ini tinggal sedikit, itu karena memang zaman ya, karena setelah Segoroyoso dibangun menjadi lapangan oleh warga dan pemerintah pada waktu itu, memang sengaja dibongkar karena kekurang informasi atau kekurang pahaman mengenai sebuah situs budaya. Dan kita sangat beruntung sekali karena tembok yang ada di sini masih terawat, karena keluarga yang berada di tanah ini sangat wuri-wuri, sangat memesankan turun-temurun bahwa harus memelihara sebuah peninggalan budaya yang sebetulnya ya bukan hanya tugas dari warga yang di tempat ini, tapi merupakan tugas kita juga untuk merawat artefak ya, karena ini sejarah yang tertutup. Sebenarnya sangat disayangkan ya Pak, kalau melihat dari kita masih beberapa yang kurang memahami sejarah-sejarah, sampai untuk artefak ini ada beberapa yang dihancurkan. Dari keluarga yang di kawasan ini juga alhamdulillah ada yang sadar juga bahwa kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, tanggapan Bapak untuk kita para sobat Ngebdadar, bagaimana sih Pak untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia? Ya. Di dalam kebudayaan atau sejarah kan terbagi menjadi 2 ya, itu kebudayaan yang terlihat dan tidak terlihat, yaitu yang bersifat benda dan tidak benda ya. Kalau dari tidak benda kita bisa merawat dengan cerita, dengan buku, dengan segala sesuatu yang bisa kita tulis, tapi dengan sesuatu yang terlihat, benda, bangunan itu hanya bisa kita rawat dengan kita mencoba selalu menjaga keberadaannya di tengah gempuran modernisasi yang ada sekarang ini. Karena zaman sekarang ini benda-benda atau artefak atau peninggalan itu biasanya tergeser oleh kepentingan yang lebih dianggap bernilai ekonomis lebih ya. Jadi misalkan untuk toko, untuk ruko, untuk lapangan, atau untuk apa yang lebih berfungsi ekonomis lebih untuk masyarakat. Harapan saya peninggalan-peninggalan yang ada sekecil apapun itu ya harus dijaga, harus paling dilestarikan. tidak
dilaporkan. Kalaupun tidak ada tanggapan, mungkin maaf ya dari pemerintah, dalam artian masih ada perlu proses dan sebagainya. Kita harap masyarakat juga harus berani dalam arti ikut merawat betul, karena ya ini yang bisa kita jadikan bukti sejarah untuk anak cucu kita ke depan lagi, karena cerita itu saja nggak cukup, karena kalau tidak ada buktinya itu ceritanya kurang kuat. Cerita dan mungkin keturunan kita berapa tingkatan lagi kan hanya menganggap cerita itu hanya sebuah cerita. Ya. Kalau ada buktinya seperti ini kan sangat otentik. Ya, bisa divalidasi. Ya. Nah, begitu untuk Sobat Ngedadar ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali cerita mengenai Gunung Kunci dan juga Segoro Yoso, dan juga diberikan saran yang sangat baik dari beliau. Semoga kita para kaum muda bisa melanjutkan keinginan beliau untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kabupaten Sukoharjo, nama Ati Artiati, Jabatan Pamong Budaya, Ahli Muda pada bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Di sini kami akan menyampaikan bentuk pengelolaan pelestarian cagar budaya, khususnya di Benteng Keraton Kartosuro. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya pengelolaan Benteng Keraton Kartosuro ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang sekarang bernama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Sejak tahun 2019, pengelolaan Benteng Keraton Kartosuro diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dan mulailah pada tahun 2020 bahwa pengelolaan pelestarian Benteng Keraton Kartosuro mulai dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Adapun bentuk pengelolaan pelestarian Benteng Keraton Kartosuro mulai tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2020 kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menugaskan 1 orang juru pelihara di Benteng Keraton Kartosuro. Dan pada tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasi cagar budaya yang ditujukan kepada pemerintah desa kelurahan Kartosuro, tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar Benteng Keraton Kartosuro. Selanjutnya, kami juga melakukan studi teknis arkeologis dengan narasumber dari Balai Arkeologis Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, dan Kasultanan Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melakukan kajian Benteng Keraton Kartosuro oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo. Adapun hasil kajian dan rekomendasi yang telah dibuat oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan bahwa Benteng Keraton Kartosuro memenuhi kriteria situs cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Untuk tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melakukan kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo terkait Benteng Keraton Kartosuro. Selanjutnya, hasil kajian merekomendasikan bahwa Benteng Keraton Kartosuro memenuhi kriteria situs cagar budaya. Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melakukan kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil kajian merekomendasikan bahwa
Benteng Keraton Kartosuro telah memenuhi situs cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu situs Benteng Keraton Kartosuro. Selanjutnya, dari hasil rekomendasi tersebut agar ditetapkan menjadi situs cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melalui tim ahli cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo melakukan kajian Benteng Keraton Kartosuro. Dari hasil kajian merekomendasikan bahwa Benteng Keraton Kartosuro telah memenuhi kriteria sebagai situs cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar bisa menetapkan situs Benteng Keraton Kartosuro sebagai situs cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, melalui surat keputusan Bupati Sukoharjo nomor 646/270 tahun 2022 ditetapkanlah situs Benteng Keraton Kartosuro sebagai cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, pelestarian bentuk selanjutnya yaitu memasang papan cagar budaya dan papan peringatan di sekitar situs Benteng Keraton Kartosuro sebagai upaya bentuk sosialisasi publikasi kepada masyarakat bahwa situs Benteng Keraton Kartosuro sebagai cagar budaya yang telah dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Demikian beberapa yang bisa kami lakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk pelestarian situs Benteng Keraton Kartosuro. Demikianlah tadi beberapa bentuk pelestarian cagar budaya di situs Benteng Keraton Kartosuro yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Dan kami berharap marilah kita bersama-sama pemerintah kabupaten, masyarakat untuk saling menjaga, melindungi, melestarikan situs Benteng Keraton Kartosuro sebagai wujud salah satu kepribadian bangsa dan jati diri bangsa. Saya Ikhwan Sabto Darmono SPD MPD, Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, menyampaikan bahwa tentang keberadaan bekas Keraton Kartosura tahun 2023 kemarin pada bulan September telah merayakan ulang tahunnya yang ke-343. Dan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan bahwa kami bersama dengan masyarakat, khususnya para penggiat budaya di Kecamatan Kartasura, sangat-sangat berharap sekali bahwa pelestarian budaya, terutama cagar budaya bekas Keraton Kartasura, menjadi satu perhatian yang khusus yang akan menjadi prioritas agar ke depan diperhatikan dan menjadikan satu cagar budaya yang selalu menjadi tempat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan maupun kebudayaan serta agama yang mungkin akan dapat kita lakukan di dalamnya. Seperti misalnya pada bulan tanggal 2 Maret 2023 akan ada kegiatan Festival Sadranan yang nanti akan kita kemas sedemikian rupa juga menjadi bagian dari kita mencintai pelestarian budaya di Kecamatan Kartasura. Kami selaku pemangku wilayah di Kecamatan Kartasura sebagai Camat Kartasura sangat berharap Keraton Kartasura yang sekarang tinggal peninggalan bekas Keraton Kartasura yang menjadi cagar budaya, kita berharap ke depan menjadi tempat destinasi wisata, kunjungan wisata, baik wisata budaya maupun wisata keagamaan, yang di dalamnya sudah ada beberapa kemasan yang saat ini memang kami juga bersama-sama dengan penggiat budaya di Kecamatan Kartasura telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain kunjungan siswa di Kecamatan Kartasura ini, baik siswa TK SD
SMP untuk melakukan kunjungan wisata budaya di bekas Keraton Kartasura. Oke, Sobat Dokter semuanya, kita sudah melihat dan sudah mendengar berbagai macam cerita yang sangat unik dan sangat bisa diambil pelajaran. Bahwasanya kita harus bisa mempertahankan apa yang ada di kita, bisa dilihat dari benteng yang sangat tua dan juga sangat kokoh, itu untuk mempertahankan apa yang ada di kita dan juga apa yang harus kita pertahankan dalam hidup. Kemudian kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan dan juga memanfaatkan sejarah-sejarah yang ada di Sukoharjo ini, supaya kita bisa melihat dan juga bisa menceritakan kepada anak cucu kita bahwa di Sukoharjo ini mempunyai potensi yang sangat bagus, potensi yang sangat banyak mengenai sejarah yang ada di Indonesia. Oke, Sobat Dokter semuanya, mungkin itu untuk acara Benteng Keraton Kartasura ini. Semoga kita bisa meliput berbagai sejarah-sejarah yang ada di Sukoharjo khususnya.